Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini dimanapun kawan-kawan berada, baik yang seagama ataupun yang tidak seagama dengan saya, mudah-mudahan berada dalam lindungan Allah dan mendapatkan rezeki yang banyak serta diselamatkan dari segala mara bahaya. Sebab di kehidupan di zaman sekarang ini, semua peralatan yang dipakai oleh kita itu banyak mengandung bahaya. Lebih tepatnya itu mungkin 95% benda yang ada bersama kita itu selalu bisa mendatangkan bahaya terhadap kita, termasuk korek api, termasuk vape yang dihisap itu. Tidak sedikit vape itu yang meledak, sehingga penggunanya itu mengalami kerusakan di wajahnya itu yang cukup parah. Masih bagus vape itu kalau meledak di rumah, tapi kalau meledak pas dihisap itu, ini mukanya jadi hancur. Jadi banyak sesuatu yang sangat berbahaya yang ada di sekitar kita itu, termasuk kipas angin yang ada di rumah. Banyak rumah itu yang terbakar gara-gara kipas anginnya itu konslet dan mengeluarkan percikan api. Dan kemudian rumah itu terbakar karena konsleting listrik. Padahal kipas anginnya itu sudah tua, hidup terus, panas, dan kemudian terbakar. Terus kemudian handphone. Handphone itu sering ditaruh di jok motor apalagi di saat hujan, dan ketika ada yang menelpon, maka sinyalnya itu bisa memicu percikan api dari dalam tangki yang penuh dengan uap atau hawa bensin itu. Dan itu kemudian motor itu meledak dan kaki si pengendaranya itu putus. Nah, itu banyak kejadiannya, bukan satu dua. Mobil yang kita kendarai dibawa kemana saja, risikonya ditabrak orang atau kita yang menabrak orang. Itu dua risiko itu pasti dialami oleh pengendara mobil atau pengendara motor. Ditabrak orang dari belakang atau kita menabrak orang. Itu risikonya. Jadi tidak ada benda-benda yang kita pakai itu yang tidak mengandung bahaya. Rata-rata mengandung bahaya semua. Termasuk kompor gas di rumah. Tidak jarang, bahkan sering rumah itu terbakar karena kompor gas itu meledak. Jadi untuk itulah kita berterima kasih kepada Allah karena memberikan hari ini masih memberikan keselamatan kepada kita, baik keselamatan jasmani ataupun keselamatan rohani. Yang jelas saat ini yang kita bisa lihat itu jasmani kita ini diselamatkan Allah. Apakah besok selamat juga? Nah, itu yang kita tidak tahu. Jadi apa yang harus kita perbuat hari ini untuk besok? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Harus kita lakukan sesuatu yang baik hari ini supaya besok itu kita bisa menikmati hasil kebaikan kita hari ini. Dan kebaikan yang kita terima hari ini itu adalah hasil perbuatan kita yang kemarin. Begitu juga sebaliknya. Kalau hari ini kita tertimpa musibah, terkena bencana, terkena sial, terkena apes, nah itu bukan dari Allah. Itu hasil perbuatan kita yang kemarin atau kemarinnya lagi yang kita lupa untuk memperbaikinya. Sehingga efek itu mengenai diri kita sendiri. Jadi tidak perlu menyalahkan siapapun apalagi menyalahkan Tuhan ketika kita itu mendapatkan musibah, bencana, dan lain sebagainya. Itu hasil kerjaan kita sendiri. Setiap yang dimasukkan ke dalam tanah itu biji-bijian, mau itu biji salak, atau biji rambutan, atau biji mangga,
maka yang tumbuh itu apa yang kita tanam. Tidak ada orang menanam biji salak terus kemudian tumbuh rambutan di situ. Enggak ada. Keadilan Tuhan itu tidak seperti itu. Keadilan Allah itu apa yang kita perbuat, itu yang kita peroleh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka rajin-rajinlah menanam kebaikan. Jangan sesekali menanam keburukan. Jika sudah terlanjur menanam keburukan itu, cepat lakukan perbaikan supaya tanaman kita itu tidak tumbuh. Jika ada orang yang kita zalimi, kita cepat datangi orang itu, minta maaf pada orang itu. Jika ada berhutang kepada orang, cepat datangi orang itu, bayar utang itu. Jangan sampai orang itu teraniaya gara-gara kita itu berhutang kepada dia. Apalagi kalau gara-gara kita itu berhutang kepada orang itu susah makannya. Tidak dibayarnya sekolah anaknya gara-gara duitnya dipinjam oleh kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi belajar agama itu gunanya buat itu. Buat yang pertama, kita mendatangkan kesadaran di dalam kepala kita itu. Bukan otak. Karena setiap manusia itu pasti punya otak. Tapi otak itu berfungsi atau tidak, itu yang jadi problemnya. Jadi harus belajar kita itu memungsikan otak itu menjadi pikiran. Pikiran yang sehat. Bukan pikiran yang rusak. Kalau pikiran itu rusak, maka yang kita lihat itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu ciri-cirinya pikiran itu tidak sehat. Nah, kalau pikiran itu sehat, kita prihatin ketika melihat orang susah. Dan ketika melihat orang bahagia, kita ikut merasakan senang. Nah, itu tandanya pikiran itu sehat. Jadi banyak yang harus kita sadari di dalam hidup ini. Di diri kita saja, itu tidak habis hari untuk bersyukur kepada Tuhan itu. Hari ini, tangan saya ini bisa bergerak semua. Kiri, kanan, ini kiri, ini kanan. Tapi kalau di kamera ini terlihat kiri, ini terlihat kanan. Karena ini kamera depan. Jadi ketika jari-jari kita ini bisa bergerak dengan normal, jempol kita bisa bergerak dengan normal, semuanya bisa bergerak dengan normal, kita itu harus berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tangan, hari ini kamu sehat, hari ini kamu akan membantu saya untuk mengerjakan semua, memasang kancing baju, memasangkan handset. Saya tidak bisa memasangkan kancing baju kalau jari-jari itu tidak berfungsi. Nah, kita harus mengenal apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk mengenal Allah. Kenali diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Itulah istilahnya. Jadi kita berkuku. Dan kuku itu memanjang dengan sendirinya. Tidak ada kuku ini kita tarik-tarik dulu baru panjang. Yang ada itu dia memanjang dengan sendirinya. Jenggot memanjang dengan sendirinya. Kumis memanjang dengan sendirinya. Rambut memanjang dengan sendirinya. Bulu mata tidak memanjang. Alis tidak memanjang. Hanya segitu saja. Sesuai dengan ketentuan dan kodrat yang sudah ditetapkan Allah kepadanya. Maka bulu-bulu yang tumbuh di tubuh kita ini, dia memanjang kalau ada memang jatahnya boleh panjang. Tapi dia tidak akan panjang kalau jatahnya itu tidak boleh panjang. Nah, bulu mata, alis itu tidak dibolehkan Tuhan dia itu untuk memanjang. Maka dia tidak panjang. Bulu mata saja, alis saja ini, dia itu taat kepada Allah. Taat kepada perintah Allah itu. Tidak ada dia mengingkari yang alis ini panjang ke depan, ini tidak. Nah, berarti dia tidak mengikuti aturan Tuhan. Nah, kita sebagai makhluk mulia, manusia, yang dinyatakan sebagai makhluk yang sempurna dari makhluk-makhluk yang diciptakan Allah, termasuk malaikat, jin,
setan, dan mungkin ada dedemit, genderuwo dan segala macam namanya itu, kita ini lebih mulia daripada makhluk-makhluk itu. Bahkan malaikat saja yang setia selalu untuk mensucikan nama Allah itu, berputar di arsinya Allah itu tanpa berhenti, tanpa istirahat, sedetik pun dia tidak pernah istirahat untuk memuji Allah. Kalau manusia, kita ini memuji Allah itu masih hitung-hitungan pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali berhenti. Malaikat itu tidak pernah berhenti memuji Allah itu. Tapi masih dinyatakan kita ini sebagai manusia, makhluk yang sempurna dan lebih mulia dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang lain. Dan semua fasilitas yang ada di tubuh kita ini taat dia kepada Allah. Tidak ada jari jempol ini lebih panjang daripada jari tengah ini. Semuanya teratur. Kelingking kecil, pendek, ini besar, pendek. Tidak ada. Dia ini berantem. Akur saja. Nah, jadi kita ini sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah ke atas dunia ini, kita harus menggali, harus menemukan di mana letak kemuliaan kita itu daripada makhluk yang lain. Itu pentingnya belajar agama. Mencari guru sebanyak-banyaknya, kemudian mengamalkan ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sibuk belajar kemudian tidak mengamalkan ilmu. Itu salah juga, itu tidak benar itu. Jadi ilmu itu dicari, diamalkan, itu baru benar. Duit juga begitu. Jangan duit itu dicari terus kemudian ditumpuk di rumah, ditaruh di bawah kasur, ditaruh di bawah bantal yang banyak, sementara ada saudara kita yang putus sekolah, mungkin jalan ke rumahnya itu tidak ada jembatan. Nah, kalau kita punya duit, ada saudara kita yang rumahnya itu ada jalan terus kali kecil, kemudian rumah dia, kemudian jembatannya itu hanya terbuat dari bambu atau mungkin dari batang kelapa yang dibelah dua. Kalau hujan itu mungkin licin, dia lewat di situ bisa terpeleset. Nah, duit kita itu kita ambil, kita bikinkan dia itu jembatan di rumahnya itu, dari got itu ke jalan, dari got jalan rumah dia. Nah, kita bikinkan jembatan di situ. Berapa sih harga jembatan kalau ukuran kecil itu? 2 juta nggak habis. Nah, itu gunanya, pentingnya kita itu menjadi orang kaya, menjadi orang yang berduit, supaya kita bisa membantu orang lain yang kesusahan. Untuk itulah harta-harta, duit-duit itu dititipkan Tuhan kepada setiap manusia itu. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi untuk menyenangkan orang lain. Karena manusia itu diutus ke dunia ini wakilnya Allah. Berani mengaku hamba Allah, ya lakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Dikasihi, disayangi seluruh makhluk yang hidup di atas dunia ini oleh Allah, tanpa pilih kasih. Tidak pernah Tuhan itu memilih, ini agamanya ini nih, kasih dikit. Ini agamanya ini, kasih dikit. Orang Islam saja yang mengaku beragama Islam, hanya mengaku saja dia beragama Islam, tapi tidak sholat, tidak berpuasa. Tapi tidak pernah Allah itu membatasi rezekinya. Banyak itu boleh dicek di sekitar kita itu. Orang yang rajin sholat, subuh sudah sampai di masjid, asar sudah sampai di masjid, isya sudah sampai di masjid, habis isya sholat lagi dia baru pulang. Hidupnya susah, miskin hidupnya. Apakah Allah itu tidak mau memberi rezeki kepada orang yang rajin sholat itu, sehingga hidupnya susah? Sholatnya rajin, mengajinya rajin, tapi susah hidupnya. Dan ada orang yang mengaku saja beragama Islam, sholatnya kadang enggak, kadang sholatnya sholat Jumat doang, sholat Idul Fitri, Idul Adha, yang lain enggak ada sholat. Bulan puasa dia asik makan di rumah, tapi hidupnya itu berlebihan, berkelimpahan.
mobil punya, rumah punya, anak-anaknya sukses semua. Apakah itu keadilan Tuhan? Jadi kita harus hati-hati menilai kasih sayang Allah itu. Allah itu memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Tidak ada dibeda-bedakan. Ini yang rajin sholat, dikasih banyak rezekinya. Ini yang malas sholat, dikasih rezekinya sedikit. Itu sifat manusia. Sifat Allah tidak seperti itu. Kalau sifat manusia, kita ini sebagai bos, nah iya begitu, ini karyawannya rajin nih, kasih duit gajinya agak gede. Yang ini malas, suka tidur misalnya, kasih gajinya sedikit. Itu sifat manusia. Tapi Allah tidak memiliki sifat seperti itu. Nah, kalau kita berani mengaku hamba Allah, wakil Allah, khalifah di atas dunia ini, kita harus berani menyampaikan atau berlaku seperti Allah berlaku kepada seluruh makhluknya. Tidak memilih kasih sayangnya, rata dibagikan semua. Itulah yang disebut keadilan. Keadilan itu tidak memberi sama, tapi sesuai dengan kegiatan orang itu. Orang pemalas ya dikasih sedikit, orang rajin dikasih banyak, sesuai dengan kegiatan dia itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya rezeki itu dengan agama. Jadi kalau orang itu belajar ilmu terus saja, pergi ke Timur Tengah sana 3 tahun, pindah lagi ke Maroko 3 tahun, pindah lagi ke Kairo 3 tahun. Nah, akhirnya umur itu habis karena menuntut ilmu. Terus kapan kawinnya? Kapan nikahnya? Kapan mencari nafkahnya? Kapan berbuat baiknya? Ilmu dikoleksi di dalam kepala ini. Apal ratusan hadis, Al-Quran di luar kepala, tapi pengamalannya 0. Nah, itu tidak boleh itu. Makanya di dalam Al-Quran ini Allah mengatakan, jika kamu mengetahui satu ayat di dalam Al-Quran itu, maka sampaikan yang satu ayat itu. Itu perintah Allah itu seperti itu. Apalagi kalau orang itu bisa tahu 10 ayat. Nah, berarti harus mengamalkan, harus menyampaikan ayat yang 10 itu. Jika kamu mengetahui Bismillahirrahmanirrahim, maka amalkan Bismillahirrahmanirrahim itu. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim itu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi berarti kamu sudah siap untuk menjadi wakilnya Allah. Itulah sebabnya kamu membaca dengan nama yang tertulis di belakang itu. Saya datang ke sini Pak, atas nama perusahaan ini. Nah, jadi orang saja kalau diutus itu atas nama. Nah, kalau kita mengatakan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kemudian apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita sampaikan kepada orang lain dengan kasih sayang. Itulah baru membaca Bismillah. Baru satu ayat. Nah, untuk mengamalkan satu ayat itu bukan perkara mudah. Al-Fatihah itu satu surat itu yang memperjemahkannya, surat-surat yang di belakang itu memperjemahkan isi Al-Fatihah itu. Jadi ketika kita membaca tafsir yang di belakang surat Al-Fatihah ini, berarti kita itu sedang berusaha memahami arti surat Al-Fatihah. Nah, itu kan tidak mudah. Kalau orang membaca Al-Quran ini dari awal sampai terakhir, mungkin ya tembuslah selambat-lambatnya 1 bulan. 1 hari berapa lembar, 1 hari berapa lembar. Nah, ini mungkin 1 bulan itu bisa khatam 1 Al-Quran ini. Kalau dibaca. Tapi untuk diamalkan, nah itu bukan perkara mudah. Mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim saja, kalau orang itu sudah bisa di dalam hidupnya, dia sudah top ini. Bukan top lagi itu, topnya 2 kali. Itulah pemanasan sedikit. Jadi kita ini kalau mau membaca tafsir saja atau membaca perjemahan saja isi Al-Quran ini, dia tidak menarik. Banyak orang yang membacakan tafsir Al-Quran, perjemahan Al-Quran itu, yang mendengarkan itu ngantuk dia.
ada yang main HP. Ustadznya sibuk ceramah di situ, dia main HP. Nonton TikTok. Kenapa? Karena tidak menyentuh. Jadi seorang ustadz atau seorang guru itu ketika yang hadir di depan dia ini ada umur sekian, ada umur sekian, ada umur sekian, dia harus bisa membaca situasi itu. Orang ini lagi punya masalah di rumah tangganya. Nanti harus dia tembak orang itu dengan ayat yang berhubungan dengan kerusakan rumah tangga. Dan yang ini bapak ini usahanya lagi miring ini, lagi oleng ini. Nah, dia harus tembak dengan ayat yang berhubungan dengan usaha yang oleng. Jadi ketika orang itu mendengar ada yang dia dapatkan ketika ustadz itu berceramah, baru kupingnya yang tadinya ke samping itu jadi ke depan begini. Nah, itu tandanya dia tuh mulai menangkap, jadi kupingnya itu ke depan. Tadinya ke samping kupingnya. Ketika mendengarkan dia itu cocok pengajian itu dengan masalah dia, kupingnya itu pindah ke depan. Itu artinya dia mulai menangkap apa yang dibicarakan oleh ustadz itu. Jadi ustadz itu harus pintar membaca situasi orang yang ada di depan dia itu kalau dia mau memberikan ceramah atau pengajian. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca surat Ibrahim. Terjemahannya ya. Terjemahan surat Ibrahim ayat 23. Di sini saya tetap memakai 3 Al-Quran, takutnya berbeda terjemahan. Surat Ibrahim ayat 23. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga. Ya, sama di sini surga-surga juga. Di Al-Quran yang ini juga disebut surganya 2 kali. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan kehormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Jadi setiap orang bertemu itu salam. Bertemu lagi dengan sini salam. Jadi hanya yang selamat yang masuk ke dalam surga. Makanya di ucapan yang ada di situ selamat ya, selamat ya, selamat ya. Ucapan salam itu selamat. Yang enggak masuk ke dalam surga itu pasti tidak selamat. Nah, apakah kita ini bisa masuk ke dalam surga atau tidak? Nah, itu yang butuh proses. Karena Nabi Adam itu satu kesalahan yang dia lakukan, dia dikeluarkan dari surga. Sedangkan kita ini, berarti ya kita ini kalau untuk masuk ke dalam surga itu tidak boleh memiliki satu kesalahan pun. Kalau masih ada satu kesalahan, berarti podo dengan Nabi Adam. Dikeluarkan. Tidak bisa masuk kita. Karena posisi kita ini sekarang di luar. Nah, mau masuk ke dalam surga itu tidak boleh memiliki satu kesalahan pun. Baru bisa masuk ke sana. Kalau diukur dari faktor kesalahan Nabi Adam. Nabi Adam itu melakukan satu kesalahan dan kemudian dia keluar dari surga. Kita mau masuk ke sana, kesalahan kita bertumpuk banyak. Salah satu kesalahan kita itu tidak mengerti arti solat. Solat doang gitu. Tapi tujuan solat itu enggak ngerti. Apalagi bacaannya, tambah enggak ngerti. Ayat ke-24. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ayat 25. Oh, ini sudah dibaca di video sebelumnya, tapi ini cuma dibaca doang. Dilanjutkan sedikit. Pohon yang menghasilkan, ayat 25. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka
selalu ingat. Ayat 26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ayat 27. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, ini seperti yang saya katakan sebelumnya tadi. Jadi tidak selalu orang yang taat kepada agamanya itu rajin solatnya, rajin mengajinya, terus kemudian sekolahnya tinggi. Apakah dia itu dikehendaki Allah untuk menjadi kaya atau menjadi sukses? Tidak. Di sini jawabannya di ayat 27 ini tidak. Dan Allah juga menghendaki orang itu sesat. Jadi kalau ada orang yang tersesat jalannya tidak sesuai dengan prosedur Islam misalnya ini, atau tidak sesuai dengan standar Islam, kita tidak boleh mengejek atau menghina orang itu, apalagi mencaci maki dia, mengatakan kafir, sesat dan lain sebagainya. Karena di sini Allah itu mengatakan, aku yang menyesatkan orang itu. Jadi kalau Allah itu yang sudah berbuat, kita punya hak apa untuk komplain? Tidak ada kan? Karena semua yang ada di atas dunia ini bergerak dan berpindah itu atas izin Tuhan itu. Nah, ketika orang itu tidak sesuai perilakunya dengan kita, tidak cocok gaya hidupnya dengan kita, berbeda agamanya dengan kita, kita tidak punya hak sedikit pun untuk mengomplain orang itu, apalagi untuk memusuhi dia. Nah, itu yang harus kita ingat. Itu pentingnya membaca Al-Quran itu dengan artinya. Kalau tidak dibaca arti dari Al-Quran itu, kita tidak tahu kapan Allah itu memarahi kita, kapan Allah itu menasihati kita. Tidak tahu kita. Tapi kalau kita baca artinya ini atau terjemahan dari Arab ke Indonesia, maka kita mengetahui, oh ternyata memang Allah itu sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran itu, dan Allah menyesatkan orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, kalau kita menyuruh, ya Allah tolonglah si Anu itu, dia sudah tersesat, kafir, tingkah lakunya sudah jelek, tolong ya Allah tunjukkan dia ke jalan yang lurus, tolong betulkan dia. Ini kan macam kita betul, macam kita sudah benar, menyuruh Allah untuk membetulkan kesalahan orang lain, menyuruh Allah membenarkan orang lain, menyuruh Allah menunjukkan orang itu kepada jalan yang lurus. Sedangkan di sini Allah mengatakan, aku berbuat sesuai kehendakku. Ya berarti Allah menghendaki orang itu untuk menjadi sesat. Allah menghendaki orang itu tidak seagama dengan kita. Jadi hak kita tidak ada untuk memerintah Allah, apalagi untuk mengatakan orang itu begana, begini, begitu. Urus saja diri kita sendiri. Apakah kamu sudah beragama yang benar? Apakah Islammu sudah benar? Apakah imanmu sudah benar? Apakah hajimu sudah benar? Apakah zakatmu sudah benar? Itu yang harus dibenahi. Kalau kita ini sibuk mengurus urusan orang lain, akhirnya kita sibuk lupa mengurus diri kita sendiri. Membaca Al-Quran itu bagus, benar. Baca Arabnya terus setiap hari. One day, one juz. Setiap hari satu juz, setiap hari satu juz. Apa manfaat yang kamu peroleh atau yang kamu dapatkan ketika membaca one day one juz itu? Ada apa tidak? Enak terdengar suaranya, bagus. Hanya itu yang dapat. Terus apa lagi? Pahala. Semakin banyak Al-Quran yang itu dibaca, maka semakin banyak pahala yang didapat. Hanya seperti itu. Pahala, sibuk mengumpulkan pahala. Karena nanti katanya pahala itu di surga itu akan ditimbang. Jadi ditimbang, ini pahala, ini surga, ini dosa. Kalau pahalanya yang banyak, masuklah dia ke dalam surga. Kalau dosanya yang banyak, masuklah dia ke dalam neraka. Itu pelajaran TK. Pelajaran di waktu kita TK dulu,
Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita itu belajar di waktu TK itu. Tapi untuk orang yang berusia setelah dewasa, pelajaran itu sudah tidak cocok lagi. Apalagi kayak saya ini umur udah hampir 50 tahun masih belajar surga, neraka, pahala. Matinya nanti itu mati sebagai anak TK. Jadi tidak sedikit anak kecil itu yang terperangkap di dalam tubuh orang dewasa. Itu yang harus dikeluarkan. Kita lanjutkan. Surat Ibrahim surat 14 ayat 28. Ya kalau lupa nih saya ingatin lagi. Masalahnya ini ayatnya nggak saya liatin. Jadi ini Al-Quran. Jadi kalau rasanya ragu, boleh ambil tafsir dan kemudian disimak. Surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya 28. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Nah, ini seperti yang saya katakan tadi juga. Jadi sebagian orang itu merasa dirinya itu benar dan merasa diri orang lain salah. Dan kemudian karena dia memiliki kekuasaan dan kemudian orang itu dijatuhkan olehnya karena tidak seiman dengan dia. Kamu kalau mau bekerja di sini harus ikut aturan saya. Sholat 5 waktu nggak boleh tinggal. Puasa di bulan Ramadan. Bangun malam sholat tahajud. Jam 9 sholat duha. Ini peraturan yang dibuat oleh bos. Dan setiap karyawannya itu harus taat kepada aturan bos itu. Itu berarti Islam itu agama pemaksaan. Itu tidak boleh. Jadi kalau kita itu mau menyuruh atau mengajak orang untuk beragama atau belajar agama, ya cukup sekedar diajak saja. Kalau dia mau, kalau dia tidak mau tidak usah dipaksa. Tidak boleh memaksa. Karena di dalam Al-Quran ini Allah itu melarang untuk memaksa orang itu memeluk agama Islam. Apapun bentuknya. Ayat 29. Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk tempat kediaman. Jadi apabila kita itu melakukan kezaliman kepada orang, mengatasnamakan Tuhan, justru orang itu nanti akan dimasukkan Tuhan ke dalam neraka Jahannam. Walaupun menurut dia menjalankan perintah Tuhan. Mungkin dia itu membaca surat Al-Quran ini sepotong-sepotong. Jadi kalau dia membaca Al-Quran ini secara benar, maka dia akan menemukan satu perintah di dalam Al-Quran itu, jangan memaksa orang untuk memeluk agama. Maka tidak boleh memaksa orang untuk memeluk agama, termasuk keluarga kita. Dia mau sholat atau tidak, yang penting kita ajarkan dia dengan baik dan benar. Masalahnya setiap manusia itu tidak ada jaminan, walaupun dia itu guru agama, maupun dia itu ustadz, kiai, tidak ada jaminan dia itu bisa menyelamatkan keluarganya dari api neraka itu, atau lebih tepatnya itu dari neraka Jahannam itu. Dia tidak bisa dan tidak ada jaminan untuk bisa menyelamatkan keluarga. Dan itu sudah dicontohkan oleh Allah dari zaman dahulu. Ketika Nabi Adam itu punya anak, dia tidak bisa menjamin anaknya itu masuk ke dalam golongan jalan yang lurus semua. Buktinya si Khobil itu dibunuh oleh kakaknya si Khabil. Khobal dan Khobil. Ceritanya seperti itu. Nabi Nuh, anaknya tidak mau mengikuti dia untuk naik ke atas kapal. Nabi Lut, istrinya tidak bisa dia selamatkan dari menyukai sesama jenis. Dan akhirnya istrinya itu ditinggalkan di situ dan dia keluar dari penduduk Sodom. Jadi apalagi kita orang biasa
Tidak bisa kita itu menjamin apakah kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari neraka atau tidak. Yang jelas kita dulu yang diurus. Kita selamat kira-kira atau tidak. Itu yang harus dipelajari setiap hari. Bagaimana caranya supaya kita itu selamat dari siksaan neraka. Ayat ke-30. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu neraka. Kita lanjutkan 2:31. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka itu melaksanakan solat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya secara sembunyi atau terang-terangan. Sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Sebagian ayat ini ditafsirkan bahwa ini akan terjadi nanti setelah kita itu mati atau meninggal dunia, maka tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Saya majukan ke depan ayat ini. Diulang lagi dari ayat 30. Dan mereka orang yang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu neraka. Jadi orang-orang yang menyesatkan Allah itu dijanjikan Allah tempatnya itu di neraka. Dan bersenang-senanglah kamu, disuruh oleh Allah Muhammad itu mengatakan, katakanlah kepada orang-orang itu, bersenang-senanglah kamu di atas dunia ini, dan sesungguhnya tempat kembalimu itu adalah neraka. Siapa orang itu? Kalau ada orang itu misalnya dia itu penjual togel, bandar judi, mucikari, dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Al-Quran itu, dan kemudian orang-orang itu happy hidupnya menjalankan profesi itu. Banyak duitnya, banyak mobilnya. Dan Allah itu mengatakan, bergembiralah kamu, karena sesungguhnya nanti kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita tidak boleh melihat orang itu dengan prasangka yang buruk. Itu orang itu sholat tidak, mengaji tidak, puasa tidak, pekerjaannya menjual minuman, berjudi, main perempuan, tapi hidupnya mewah. Hebat ya orang itu. Nah, jangan salah. Allah itu memberikan waktu kepada mereka untuk bersenang-senang di atas dunia ini. Dan Nabi Muhammad itu disuruh menyampaikan kepada orang itu, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya nanti Allah akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Jadi kita belum memponis orang itu sesat dan segala macam. Kalau orang itu berjalan di jalan yang salah dan kemudian dia lebih happy, lebih mewah hidupnya, itu memang sudah dijanjikan Tuhan seperti itu. Diberikan kesenangan kepada dia, orang itu di atas dunia ini, tapi nanti kata Allah, aku janjikan neraka kepada orang itu. Jadi mana hidup itu yang dipilih? Happy, enak, mewah di atas dunia ini, tapi mati nanti dimasukkan ke dalam neraka. Terus kemudian hidup di dunia ini sederhana, tidak punya mobil, tidak punya rumah, hidup mengontrak, tapi nanti dijanjikan Allah surga. Mana yang dipilih? Pilihan itu ada di tangan kita. Silakan dipilih. Dan di ayat 31 ini, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan solat. 1.
mengimpakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Jadi di ayat 31 surat Ibrahim ini Allah mengatakan, hendaklah orang-orang yang beriman atau kepada hamba-hambaku. Nah, jadi kalau kita mengaku hambanya Allah, maka Allah itu menyuruh kita itu untuk mendirikan sholat. Setelah sholat, ketika Allah itu sudah atau memberikan rezeki kepada kita, maka rezeki itu harus diberikan lagi kepada orang lain, baik secara tersembunyi atau terang-terangan. Jadi ini perintah. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya, baik tersembunyi atau terang-terangan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa berinfak? Kenapa tidak disuruh Tuhan itu bersedekah? Kok di sini bahasanya infak? Apa itu infak? Dan apa itu sedekah? Dan apa itu zakat? Ini sangat jarang sekali saya mendengar ceramah di masjid ya, atau di tempat-tempat umum yang biasanya itu tertawa-tawa yang lucu-lucu itu. Yang dibahas itu hanya sedekah saja. Tapi infak ini tidak pernah dibahas. Apalagi zakat. Tidak pernah dibahas. Ditambah lagi yang jarang dibahas orang itu fidyah. Jadi ini agak panjang videonya. Jadi penjelasannya itu, yang pertama yang harus kita lakukan itu untuk membersihkan diri itu membayar hutang. Itu yang pertama. Hutang apa yang harus dibayar? Apakah kemarin saya minjam duit ke tetangga saya 100.000 buat beli beras nggak ada, terus itu yang harus dibayar dulu? Bukan. Itu utang yang tertulis. Misalnya kamu punya hutang kepada saudaramu atau teman kamu 500.000 atau 5 juta, dan kemudian diketahui oleh istrimu dan diketahui oleh anakmu, dan kemudian besok kamu meninggal dunia. Maka si pemilik hutang itu bisa mendatangi keluarga kamu untuk menagih hutang yang kamu pinjam itu. 500.000 atau 5 juta. Itu namanya hutang yang tertulis, yang diketahui oleh lebih dari 3 orang. Nah, jika saya ini besok meninggal dunia, maka orang yang berhutang atau yang saya hutang itu datang ke rumah saya. Sisa Saril dulu berhutang sama saya 500.000 belum bayar, saya mau minta. Nah, istri saya juga tahu bahwa saya itu pernah berhutang kepada orang itu 500.000. Maka istri saya bisa membayar hutang itu. Jika istri saya tidak punya hutang, bisa dia berhutang lagi. Tunggulah bang, kasih waktu dulu sebulan. Jadi hutang itu bisa diwakilkan. Bisa dibayar istri kita, bisa dibayar anak kita, bisa dibayar suami kita. Itu hutang yang tertulis. Nah, hutang yang dimaksudkan oleh Allah itu yang harus dibayar pertama sekali, hutang fidyah. Itu yang membuat muka orang itu gosong, gelap mukanya itu. Karena memiliki hak fakir miskin di dalam darahnya itu. Hak orang lain dikonsumsi oleh dia, dimakan oleh dia, dimasukkan ke dalam perutnya itu. Dan Nabi Muhammad mengatakan, ketika hak orang lain itu kamu makan, maka itu sama kamu itu dengan menelan bara api neraka, dan bayangan kehitaman itu akan memantul di wajahmu. Jadi orang-orang yang mukanya gelap itu, mukanya hitam itu, walaupun dia pakai bedak yang tebal, tapi tetap membayang kegelapan dari wajahnya itu. Nah, itu pasti dia itu memiliki hutang fidyah. Di saat bulan suci Ramadan itu dia tidak berpuasa, dan kemudian dia tidak membayar fidyahnya itu, berarti dia memakan hak fakir miskin. Dan itulah yang membuat mukanya itu menjadi gelap. Saya kalau bertemu orang, saya bisa tahu ini orang ini banyak utang fidyahnya atau sedikit. Kelihatan dari rona wajahnya itu, kelihatan dari aura wajahnya itu. Dia itu banyak memakan hak orang lain atau tidak. Nah, itu yang harus kita pelajari.
harus dicari gurunya. Bagaimana cara menghitung fidyah itu? Sebab dari akil balik itu, orang itu pada umumnya bandel semua. Jarang yang tidak bandel, kecuali dia itu hidup di lingkungan ustadz, ulama, kiai, atau pondok pesantren. Nah mungkin dia itu dari akil balik itu tidak pernah tidak berpuasa. Tapi bagi kita, orang liar maksudnya, di luar lingkungan pesantren itu cenderung lebih sering tidak berpuasa di saat remaja. Lagi centil-centilnya itu. Kalau bujangan itu lagi parlente apalah namanya itu. Pokoknya sibuk bergaya ke sana kemari, minyak rambut segala macam necis. Akhirnya puasanya itu sering tidak dilaksanakan. Dan ketika orang itu sudah akil balik, dia tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu, maka dia sudah terkena utang bayar fidyah. Nah, fidyah itu tidak dibayar, maka dia itu akan menjadi hutang seumur hidup. Dan ini salah satu yang membuat orang itu susah meninggal dunia. Jadi kalau orang itu sudah sudah tidak lagi berfungsi anggota tubuhnya itu, tapi dia itu masih hidup, kencingnya sudah di celana, beraknya sudah di celana, ingatannya sudah tidak ada, tapi dia masih hidup, dan dia itu susah untuk meninggal dunia, atau lebih sakratul mautnya itu susah. Nah, itu boleh dicek di waktu mudanya itu. Salah satu penyebab umur panjang itu dia memakan hak orang lain dan belum dikeluarkan atau belum diganti ketika dia itu masih memiliki akal yang sehat. Jadi bagi kawan-kawan yang sekarang ini akalnya masih sehat, masih berfungsi, cobalah cek ke belakang itu. Dari akil balik dulu sampai saat ini, berapa kali kamu itu tidak berpuasa. Dan itu harus dikalikan 1 piring nasi, dan itu harus dibayar kepada yang berhak. Yang berhak itu fakir dan miskin. Tidak boleh anak yatim. Karena di dalam Al-Quran itu tidak dituliskan anak yatim. Tapi yang dituliskan itu fakir miskin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah kita mendapatkan rezeki biarpun 100.000, itu harus dikeluarkan hak orang lain di dalamnya. Dalam bahasa kerennya itu zakat. Jadi lagi sekarang dibatasi zakat itu harus sekian ratus ribu atau sekian emas baru dikeluarkan zakatnya. Tapi di sini Allah itu tidak mengatakan hal itu. Setiap rezeki yang diperoleh atau yang aku berikan kepadamu, hendaklah orang itu mengeluarkannya, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Apakah kamu tidak pernah memperoleh rezeki setiap harinya itu? Walaupun yang diperoleh itu hanya sebotol air, itu namanya rezeki. Dan di dalam setiap botol air ini berarti ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Kalau separuh berarti setengah. Air ini penuh berarti separuhnya punya orang lain. Yang setengahnya baru punya saya. Ini yang boleh saya minum, yang setengahnya. Yang setengahnya lagi harus diberikan kepada orang lain. Begitu praktek yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad itu, ketika dia mendapatkan keuntungan dagangan itu 500.000, yang 250 dia kasihkan kepada fakir miskin, musafir, ustadz, dan kemudian yang 250-nya lagi baru dia ambil. Ini yang milik saya katanya. Yang 250 lagi itu milik orang lain. Yang dititipkan oleh Allah melalui saya. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad itu ketika dia pergi berdagang kemana-mana, dagangannya itu selalu habis, selalu laris. Kenapa? Karena setiap keuntungan bersihnya itu dia ambil sebagian dan dia kemudian berikan kepada fakir miskin, anak yatim, duafa, orang tidak mampu, ustadz, musafir, fisabilillah, diberikan kepada mereka. Karena itu perintah Allah. Dititipkan oleh Allah rezeki orang lain melalui kita. Nah, setelah sampai di tangan kita, harus kita berikan lagi kepada orang lain. Nah, karena orang itu pelit, tidak mau berbagi, maka dikeluarkanlah hukum zakat. Setahun sekali keluarnya. Setahun sekali zakatnya keluarin. Iya kalau ingat, kalau dicatat rezeki itu setiap hari ini untung 500.000, besok 500.000, besok 500.000, besok 500.000. Nah, 1 tahun tinggal dikali dan kemudian dibagi 2. Berapa hasilnya? Nah, itu dibagi kepada orang lain. Iya kalau perhitungannya seperti itu. Kalau tidak, lupa jadinya. Akhirnya perintah Allah itu jadi
terabaikan. Hak orang lain yang harusnya dikeluarkan cepat, akhirnya dikeluarkan lambat. Nah, setelah zakat itu dikeluarkan lagi infak. Jadi yang pertama bayar hutang, fidyah, yang kedua bayar zakat, yang ketiga infak, yang keempat baru sedekah. Jadi sedekah itu duit yang sudah bersih. Infak untuk membersihkan seandainya zakat itu kurang. Infak itu gunanya itu. Jadi yang pertama kita punya duit, kita bayar dulu fidyah kalau punya utang fidyah. Setelah itu punya rezeki lagi, kita keluarkan zakat dari setiap rezeki itu dapat. Dapat hari ini 100.000, kasih 2.500. Kalau 2,5%. Atau 10% atau 5%. Nah kalau dapat hari ini 200.000, kasih orang 5.000. Itu masih 2,5%. Kasih 10.000, nah itu baru 5%. Setiap hari dia harus dilakukan seperti itu. Biar harta atau duit yang kita dapat itu bersih. Baru kita bawa pulang, kasih anak kita, kasih istri kita. Itu duit itu sudah halal. Tapi kalau masih belum dikeluarkan hak orang lain di dalam duit yang 100.000 itu, berarti itu masih haram duit itu. Karena tercampur dengan punya orang lain. Dikeluarkan dulu hak orang lain di dalamnya itu, baru kemudian kita kasih istri. Ini bos buat beli beras. Kasih anak kita, duit itu sudah bersih. Jangan sampai anak kita, istri kita itu kita kasih duit yang kotor, duit gaji kita yang belum dikeluarkan hak orang lain di dalamnya, dan kemudian dikonsumsi oleh mereka. Dan kemudian watak mereka itu tidak benar, melawan, tidak patuh, dan segala macamnya, itu jangan disalahkan mereka. Sebagai laki-laki kepala keluarga, harus pandai untuk membersihkan uang itu terlebih dahulu, baru diberikan kepada istri dan anak. Itu yang harus dilakukan setiap hari. Ya, patokan saya terkecil itu seperti itu. Hari ini kita kerja jadi kuli, misalnya gaji 100.000. Kasih orang lain dulu. Disedekah, dikeluarkan dulu zakatnya 200.000. 2.000 rupiah atau 3.000 rupiah. 3.000 rupiah itu tidak membuat kamu kaya dan juga tidak membuat kamu menjadi miskin. Tidak ada orang kaya gara-gara duit 3.000. Tapi kalau 3.000 juta, nah itu ya orang tuh jadi kaya. Tapi kalau 3.000 rupiah, nggak ada orang kaya. Kita stop sampai di sini. Besok kita ulang lagi di video berikutnya. Karena ini penjelasannya ini, saya itu mau memberikan ilmu itu, harapan saya itu kawan-kawan itu paham dengan maksud saya itu. Nah, kalau tidak paham memang harus diulang kembali biar dapat pemahaman. Karena mempelajari agama itu menurut pengalaman saya yang belajar itu tidak mudah, sangat susah sekali. Tidak gampang untuk mendapatkan pemahaman dari seorang guru, apalagi tidak bertemu langsung dengan dia, tidak bisa bercerita begini, hanya mendengarkan saja seperti di YouTube itu banyak ustadz-ustadz, guru-guru yang di sana memberikan ilmu mereka. Cuman kalau kita tidak pandai menangkap ilmu itu, ya dia tidak nyangkut, tidak berefek atau tidak mendatangkan manfaat. Jadi setelah kita bayar hutang, kalau punya fidyah, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian berinfak. Nah, infak ini menutupi kalau seandainya zakat itu disuruh separuh, kemudian kita kurang. Dan kemudian kita berinfak. Dan infak itu menutupi kekurangan dari zakat itu. Dan kalau dia berlebih, dia secara otomatis akan pindah ke sedekah. Nah, setelah kita berinfak, baru kemudian kita bersedekah. Nah, sedekah itu yang berefek 3. Orang yang bersedekah itu diselamatkan dari mara bahaya, diampuni segala dosanya, dan dibukakan pintu rezekinya. Inilah yang saya sebut dari awal tadi. Semoga Allah itu menyelamatkan kita dari mara bahaya. Nah, salah satu kuncinya itu untuk selamat dari mara bahaya itu bersedekah. Sebelum bersedekah harus berinfak, harus berzakat, dan harus membayar fidyah.
Itu jenjang tingkatannya. Kalau itu belum tercapai, maka berusahalah untuk mencapai itu. Masa beli motor berjuta-juta bisa buat bayar hutang puasa yang sudah berbentuk fidyah, memberi makan satu orang fakir miskin sehari tidak bisa. Nah, ini kan kelewatan namanya. Rezeki Allah itu jadi dibelok-belokkan ke sana kemari, tidak dipakai untuk kemanfaatan diri kita. Nah, akhirnya jasmani ini akan menjadi rusak karena terlalu banyak atau terlalu lama mengonsumsi duit-duit atau makanan yang salah. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.